You know, when I travel, I wasn't always lucky. Sometimes I couldn't find what I was looking for. Sometimes I got lost, or sometimes just simply a not so nice weather. Hey guys, welcome back to my channel Backpacker Tampan. Sini gak sih? Jadi hari ini aku dan teman-teman yang lain akan terbang explore Sumatera Utara. Kita akan start di Medan, terus kita akan ke Danau Toba, ke Aceh, ke Sabang. Dan krunya si yang paling sibuk kerja mulu nih. Kayak sesibuk itu, always. Halo teman-teman, nama gue Dimas. Ada juga Sadam. Ini Instagramnya di sini di bawah. Kita disambut sama pemakaian kain ulos. Asik. Selamat datang di Medan. Kita dibagiin ulos fry masak. Woi, ajarin nonton dong, po sepo. Nah, setelah akhirnya kurang lebih 3 jam perjalanan dari kota Medan ke arah Danau Toba, kita sampai di destinasi pertama, namanya air terjun si Piso-Piso. Nih, di belakang gue air terjunnya, bisa kelihatan. Kita zoom ya. Ini cantik banget dari atas kelihatannya tuh. Nah, ini Dimas lagi ngedrone. Kita lihat view dari drone-nya. Nah, BTW, air terjunnya ini, alirannya itu nyambung ke Danau Toba. Nanti abis lokasi ini kita akan mampir ke Danau Toba. Nah, ini kita lagi siap-siap mau balapan drone. Tadi balapan konten. Nih, ini drone aku. Terus Adam drone-nya ini tuh lagi naik. Ini Dimas juga, mana drone-nya? Tuh, udah terbang. Udah siap Dimas balapan drone? Yuk. Kita kan atlet. Yang menang dapat pengakuan sosial aja sih sebenarnya. Guys, akhirnya ngelihat Danau Toba secara langsung. Dimas juga pertama kali ke Danau Toba. Iya. Ini Gimana ekspresinya? Traveler udah terkenal gitu ya, asik, Pandu yang terkenal. Tapi nggak pernah ke Danau Toba tuh gimana? Jadi sekarang baru first time dan rasanya seneng banget. Soalnya mainnya ke luar negeri mulu. Sorry, I'm international. International 67 countries. Anjir, aduh takut deh, udah dah. takut. Kalau udah ngomongin angka, udah aku diem aja ya, udah aku diem aja. Ini takut banget. Gak boleh sombong. But Danau Toba guys, salah satu top 5 prioritas tourism di Indonesia. Danau terbesar di mana? Danau terbesar di Indonesia. Asia Tenggara nggak sih? Asia juga ya. Asia Nanti Tenggara kita apa Asia? dulu ya. Oh, malu-malu ini kita nih traveler tapi nggak research dulu nih. Selamat pagi. Sekarang jam 5 subuh. Oke, udah harus bangun. Terus kita akan ngejar sunrise. Iya, beginilah pekerjaan sebagai seorang travel content creator ya, pemirsa. Subuh-subuh dan udah harus langsung kerja. Pagi, sepuh. Pagi. Gila juga dulu ya. Ajarin menjadi konten kreator dong, sepuh. Pagi, sepuh. Pagi. Udah semangat, udah ready buat sunrise pagi ini? Pagi. Konten kreator profesional kita nih. Semesta tampan.
Halo, selamat pagi. Ayo kita sudah telat. Ini bener baju aku semesta bayi tampan. Check out ya, check out. Barang mana biar kapan? Oke, akhirnya kita sampai di spot pertama nih, namanya adalah Bukit Holbung. Tapi sayangnya lagi agak mendung ini. Dan dengar-dengar kata ibu warung, mendungnya itu bukan karena memang lagi mendung, karena sebulan terakhir itu cuacanya kalau pagi kayak gini. Biasanya kalau sunrise tuh bagus banget. Tapi kata ibunya, katanya karena ada kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah sekitar sini, di Sumatera, makanya ini kayak berkabut terus gitu. Tapi menurut gue sih warnanya masih oke banget ya, masih kayak moody tone cold gitu, jadi kayak masih bisa buat video-video sinematik. Ya nggak po? Ya kan po? Oh. Anyway, ini bagus banget bukitnya. Kayak dia berlayer-layer gitu tuh, kayak bukit-bukit habis di Sumba. Gue sih suka ya warna tone colornya. Dan kebetulan cocok dengan baju gue ini. Anyway, ini baju semesta bayi tampan yang warnanya adalah yellow mustard. Kalau mau beli bisa di Shopee ya, semesta bayi tampan. Sayang banget waktu kita untuk eksplor Toba atau Samosir itu sedikit banget, cuma punya waktu 1 malam, 1 hari aja. Dan sekarang kita udah continue lagi nih, kita naik kapal untuk menyeberang ke pelabuhan Parapat namanya. Nanti dari Parapat kita akan lanjut lagi ke kota Medan selama 3 jam perjalanan, karena nanti malam kita akan naik bis malam menuju Aceh. Dan pemandangannya bagus banget, bener-bener indah banget tuh ya. Airnya bersih banget. Wow. Dimas sama Sadam lagi ngonten sebelah sana. Sekarang kita mau ke Aceh. Kita mau naik sleeper bus, kurang lebih perjalanan 12 jam. Wow. Tapi ini kayaknya dibutuhkan buat kita, karena kita dari tadi udah selalu bersama, kita harus menjauh dulu. Benar. Ya, untuk mengurangi kehektikan ya. Senjangan sosial ya. Jadi mari kita istirahat, kita santai dulu, jauh-jauh dari konten. Asik. Bener. Nah, ini penampakan bisa kayak gini. Ya, aku bisa selonjoran. Tuh, kayak gitu. Bisa tiduran, terus dapat bantal, dapat selimut juga. Terus di sini bisa naruh tas, dapat guling juga. Enak sih, enak banget. Akhirnya 12 jam bisa tidur. Dan yang penting adalah me time, karena kayak aku butuh banget me time orangnya. Jadi senang banget dapat me time kayak gini. Lumayan banget. Alhamdulillah pagi ini jam 7 pagi kita sampai di kota Banda Aceh. Dan kita mengawali hari dengan sarapan di restoran
pinggir jalan yang terkenal banget, namanya adalah restoran Pak Rashid. Menunya adalah nasi gurih khas dari Aceh. Nih Dimas sudah makan duluan. Enak banget. Kayak mana rasanya? The best, panasan dari tadi orang beli mulu. Parah. Oh ya? Ini jam 5-6 pagi. Rame kan? The best. Mas Arif? Bumbunya nampol banget. Keres. Tapi beneran. Oh, beneran. Tuh, menunya sih sederhana ya, bisa dicampur-campur Kalau sama kayak telur. Aceh wajib ke nasi gurih Pak Rashid. Nasi gurih Pak Rashid. Di depan masjid Baitur Rahman. Oh iya benar. Nanti kita ke Baitur Rahman habis ini ya. Nah ini nih yang bikin laku nih. Story pertama gue ini. Dari sebelah sana aja. Dan tadi akhirnya setelah makan kita bersih-bersih di basement Masjid Baitur Rahman ini. Ternyata di bawah tuh disediakan kamar mandi gitu buat yang mau bersih-bersih. Nah, kita harus seger lagi dan ya udah sekalian mampir ke atasnya ke Masjid Baitur Rahman. Megah banget masjidnya. Masjid ini bersejarah banget waktu tragedi tsunami Aceh bertahun-tahun lalu. Dan sebenarnya gue udah pernah kesini di tahun 2018 dan sempat ngambil foto yang gue suka banget fotonya karena masjidnya tuh jadi kelihatan magical banget. Dan gue akan mencoba untuk mengulangi mendapatkan foto itu lagi yang magical lagi. Cuman challenge-nya sekarang itu adalah langitnya. Langitnya tuh sekarang mendung ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang sudah ada AI, ada Photoshop udah canggih. Jadi kita akan coba untuk merubah langitnya, tidak merubah bentuk masjidnya, hanya merubah langitnya dan warnanya dipercantik lagi. Dan we'll see. Kita akan coba cari angle, oke? Nah, ini dia nih angle yang kemarin kita dapetin tahun 2018. Tuh, bagus. Jadi dia ada kayak framingnya, cantik banget, menjurus view-nya ke masjid yang megah itu. Nih, tuh ya, cantik banget. Oke, kita akan coba ngambil foto di sini. Jadi guys, di Aceh ini memang banyak tempat-tempat bersejarah yang dijadikan objek wisata untuk mengenang peristiwa terjadinya tsunami belasan tahun lalu yang merenggut banyak banget korban jiwa. Dan itu jadi sejarah dunia. Nah, salah satunya tuh ini nih, kapal ini yang kita datangi sekarang. Jadi kapal ini, jadi dulunya tuh waktu tsunami itu, dia tuh dari laut, dari pantai. Dan dia tersapu tsunami yang sebesar itu hingga masuk ke daerah sini nih, daerah dusun-dusun desa ini yang jauh dari pantai. Jadi memang tergelepaknya tuh kayak jauh banget. Dan dulu daerah ini tuh rumah-rumah warga semua. Dan banyak warga-warga yang meninggal, rumahnya hancur. Dan konon katanya di bawah kapal itu juga banyak warga-warga, bangkai-bangkai dari manusia-manusia, warga-warga yang meninggal tuh masih di bawah situ. Karena memang ini berat banget dan nggak bisa diangkat. Jadi dibuatkan monumen untuk mengenang warga-warga yang meninggal gitu. Dan kapal ini masih utuh tuh. Nah, buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, kalian diperbolehkan untuk naik ke atas kapalnya. Nih, sekarang aku lagi di atas kapalnya. Dan ini pemandangan desa sekitar, tuh. Jadi bayangin, dulu nih semua benar-benar hancur, terhapus semua. Dan katanya tadi aku diceritain, masjid ini nih, ini adalah masjid yang tidak hancur saat itu, alias masih berdiri kokoh. Padahal si kapal ini tersapunya itu dari arah sana, tuh pantai itu arah sana. Dia tersapu dan dia menghancurkan desa-desa yang ada di bawahnya itu, terkecuali si masjid ini nggak kena dan masih berdiri kokoh.
Wow, luar biasa. Sudah ada di spot yang terkenal banget di Indonesia, yaitu titik paling ujung Indonesia, 0 km Indonesia. Dan di sini di kawasan ini kita lagi makan dulu sebelum nanti ke Tugunya. Ini adalah warung rujak Aceh. Nih. Tadi yang khas buah ini apa? Buah rumbia. Buah rumbia. Oh iya, ini nih, ini gantung-gantung ini. Ini yang dipakai buat bumbunya. Oh, rasanya apa? Asam-asam gitu. Kalau di Medan dia biasa pisang Campur. batu. Nah, ini dia nih hasilnya rujak Aceh, dan kayaknya menikmatinya akan lebih indah jika kita menikmati di depan jeng 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 Tugu 0 km Indonesia. Nah, ini nih jadinya nih rujaknya nih. Dan enak banget menikmatinya di pinggir laut gini. Kita tanya komentar dari Dimas dulu, gimana rasanya? Nikmat, apalagi dengan view kayak gini. Terus udah nggak sabar ya pengen foto di situ. Depannya langsung kilometer 0. Gimana rasanya? Rasanya kayak buah-buahan. Oke. Iyalah. Terus kayak ada pecelnya karena ada ini apa namanya? Kok pecel sih? Gimana rasanya, Bang? Kacang. Kalau datang ke kilometer 0 wajib sih coba ini juga terkenal. Rujak kilometer 0. GTW, ini Bang Rizal, dia ownernya dari Dog Trip Salam ID. kenal. Jadi kalau teman-teman butuh trip ke Sumatera Utara, ke Medan, Danau Toba, Samosir, Aceh, Sabang, Pulau Weh, harus kontak Bang Ijal dan tim, karena mereka siap nganterin kalian ke spot-spot yang keren-keren dengan hospitality yang oke banget. Dr. Trip healing with Dr. Trip. Asik. Sebenarnya kalau lihat-lihat emang ini cuma sebatas Tugu aja dan kayak pelang tulisan 0 km Indonesia. Cuman buat gue ini berarti banget, apalagi sebagai seorang traveler. Itu kayak mengartikan kalau kita sebagai traveler tuh udah explore sampai sejauh ini, sampai ke titik 0 Indonesia, sampai ke ujung negara Indonesia tuh buat gue adalah sebuah kebanggaan. Jadi kayak ini juga sangat berarti buat perjalanan gue sebagai seorang traveler. Dan buat kalian yang juga punya bucket list berkunjung ke ujung Indonesia, semoga tercapai. Apa arti sebuah tugu ini, menginjakan kaki di tugu ini, Bapak Mr. Universe? Jadi kurang lebih hampir sama yang disampaikan Kak Pandu. Cuman bagi saya selain satu kebanggaan tersendiri udah bisa sampai sini, kita ngerasa punya kayak privilege karena kita ke ujung dari ke ujung itu kita bisa dapat gratis berdasarkan karya kita. Contoh adalah waktu di Merauke saya bisa terbang sejauh itu karena emang lagi ada project dengan Kemenpar dan semuanya gratis dan dibayar. Subhanallah. Takut banget. Sekarang juga di Sabang ini kita lagi ada project juga, kita kolaborasi dan alhamdulillah banget diantar sampai Ya Allah. di ujung sana. Dan ini juga experience, maksudnya kayak kita mau nabung juga ke sini tuh masih agak mikir karena jauh segala macam. Tapi ya kita tiba-tiba aja sampai di sini dan Ini gue pegel bagang mic-nya, pegang sendiri dong. Oke. Pegang sendiri. Jadi semoga kalian juga terinspirasi dengan Kak Pandu. Dan saya mah nggak ada apa-apanya. Iya, Mas Arif nge-vlog. Cie, akhirnya bisa nge-vlog. Udah. Ih, gimana perasaannya Mas Sadam, dan apa arti sebuah tugu 0 km Indonesia dan menginjakan kaki di titik ini tuh bagaimana perasaan Mas Sadam? Kalau gue sih jujur gue senang banget, gue happy banget karena gue punya cita-cita, gue pengen dari ujung, kan ada lagu ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah berarti gue udah menyentuh Sabang nih. Merauke gue belum pernah. Terus ada lagi lanjutannya, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Nah, Miangas gue belum pernah, tapi Rote gue udah pernah. Jadi gue kurang 2 lagi. Jadi ini salah satu pencapaian gue karena gue pengen sampai ke ujung setiap sudut yang ada di Indonesia. Jadi mari kita Sangat menginspirasi. Kak Dimas, Hai. apa sih arti sebuah tugu 0 km dan bagaimana perasaan Kak Dimas sampai mencapai titik ini sebagai seorang traveler yang explore Indonesia dan menginspirasi banyak orang-orang di Indonesia? Jujur ini senang banget, kayak tadi pas nyampe terharu karena dari lahir nggak pernah ada di titik 0 ini, baru sekarang. Jadi kayak suatu experience. Nanti ini goalnya udah tercapai, nextnya aku mau ke Merauke. Doain guys. Kita di mana nih? Kita lagi di Pulau Ibu. Pantai Ibu. Pulau Ibu. Ibu lu sebelah sini. Berantem mulu dah gua. Hari ini kita akan snorkeling dan ngeliat dolphin. Katanya di tengah laut sana ada spot yang kalau setiap sore atau setiap pagi itu selalu ada dolphin. Jadi semoga banget kita melihat dolphinnya karena gue belum pernah deh kayaknya. Gue belum pernah ngelihat dolphin dari atas perahu. Actually no, udah pernah di Nusa Penida. But ngelihat dolphin yang lagi berenang terus kayak kita ngikutin dolphinnya itu belum pernah. Jadi semoga ini adalah momen magical pertama kita ya. Ada karena udah jauh-jauh nih Sabang nggak ada. Kalau misalkan nggak ada gimana? Kecewa. Tapi kan semesta udah. Semoga ya, semoga. Kita udah di pantai yang kemarin, Pantai Ibu, dan mencoba buat mendapatkan keberuntungan lagi. Kita akan mencari dolphin lagi. Semoga dapat. Like I said in the beginning, it wasn't always a lucky day. But I never see that as a bad luck. It's a part of the journey that shapes the whole experience into an amazing story. Besides, look for the other angle. See around. And when you always feel grateful for where you are, the universe will give you its magical gift.